Yang orang lain lihat mungkin, oh ibu profesional belajar parenting gitu, padahal jauh di luar itu, saya banyak banget dapat benefit dari ibu profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di acara Monologku Ceritaku. Kali ini bersama saya, Tina Martina, yang akan bercerita mengenai perjalanan saya menemukan ibu profesional. Tina Martina, ya itu nama lengkap saya, nama yang khas Sunda sekali ya, karena merupakan pengulangan. Jadi kalau di kalangan orang Sunda, itu sudah tidak asing lagi dengan nama yang merupakan kata ulang seperti itu. Jadi namanya cukup irit ya, Tina Martina. Saya pituin Garut, asli banget orang Garut, 100% lahir di Garut, keturunan orang Garut juga, dan besar di Garut juga. Sampai dari lahir sampai sekarang saya merupakan ibu dari 2 anak, tetap cinta tanah air, masih stay di Garut juga. Berdomisili di daerah Tarogong Kaler, di Desa Tanjung Kamuning. Saya ibu dari 2 orang putri. Yang pertama sekarang sudah berusia 10 tahun dan yang kedua berusia 4 tahun. Di Ibu Profesional Regional Garut, ini saya memegang amanah sebagai manajer humas di Kesekretariatan Regional Ibu Profesional Garut. Aktivitas saya sekarang di keseharian saya, selain mengurus 2 orang putri, antar jemput sekolah, ojek pribadi buat anak-anak saya juga mengajar di 2 sekolah, di SMP IT Fitrah Insani dan di SMA Boarding Ar-Rahmat. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa komunitas. Selain ibu profesional, ada komunitas lain yang saya ikuti seperti One Day One Juice, Women Writing Community, dan juga Mom Millennial yang cukup cukup mengisi hari-hari saya dari Senin sampai ketemu Senin lagi. Kesehariannya ya begitu, rumah, sekolah, rumah anak. Dan kalau komunitas sekarang karena pandemi gitu, jadi nggak terlalu banyak menyita waktu untuk berkegiatan offline, tapi banyak online-nya gitu. Jadi jangan heran kalau saya ada yang mengirim pesan langsung fast respon gitu, karena saya kerjaannya banyak online-nya gitu. Jadi saya terkenal dengan orang yang fast respon kalau menjawab pesan gitu. Jarang ada yang slow respon kecuali pada saat-saat tertentu gitu. Kalau ada kesibukan lain, karena memang saya banyak kegiatan online-nya. Jadi handphone itu jarang jauh-jauh gitu. Jadi banyak yang bilang katanya kalau saya orangnya fast respon gitu. Selain berprofesi sebagai ibu, sebagai seorang tenaga pendidik, saya juga memiliki profesi lain yang baru saya geluti sekitar 2 atau 3 tahun lalu lah. Saya mulai belajar menjalani profesi baru saya ini. Apa itu? Saya punya keahlian gitu ya, lebih tepatnya keahlian sebagai seorang sign analyst atau analis tanda tangan. Mungkin banyak yang belum familiar ya dengan profesi ini. Jadi dari saya mengikuti pelatihan analisa tanda tangan yang bukan hanya menganalisa saja, tapi menemukan sesuatu lah ya dari hasil analisa tanda tangan tersebut, lalu dilakukan treatment. Kalau penasaran tentang itu boleh japri aja ya. Jadi saya tidak akan panjang lebar jelaskan di sini. Yang akan saya ceritakan di sini fokus pada bagaimana saya menemukan ibu profesional.
berbicara tentang bagaimana saya bisa menemukan ibu profesional hingga saya memegang amanah sebagai Manhumas di Kesekretariatan Regional Ibu Profesional Garut. Ini cukup panjang ya. Dari awal mula saya tertarik dengan komunitas itu sekitar tahun 2018 itu saya mulai tertarik dengan komunitas-komunitas di kepenulisan ya, komunitas kepenulisan, komunitas parenting yang saya ikuti waktu itu. Jadi dengan mengikuti komunitas seperti itu kan jaringan saya jadi makin nambah gitu. Jumlah pertemanan saya termasuk pertemanan di FB juga itu nambah gitu. Nah, dengan bertambahnya teman-teman di FB ini ada salah satu teman saya yang sering menulis tentang kegiatannya di Institut Ibu Profesional. Ya, jadi dia itu aktifnya di institut. Saya sering lihat postingan-postingan beliau gitu, kok Institut Ibu Profesional kayaknya menarik gitu loh. Dan saya melihat di sana pembelajarannya itu disetting sebagaimana institut gitu. Jadi itu yang bikin saya tertarik. Dahma dengan istilah ibu profesional gitu, ada tambahan institutnya juga gitu. Nah, dari mulai ketertarikan saya di sana, mulai banyak saya klik tagnya gitu, jadi mulai muncullah rasa penasaran gitu. Jadi banyak cari tahu. Tapi gimana sih ini caranya buat gabung di sini gitu? Saya belum ada info nih. Udah saya cari tahu banyak tentang ibu profesional, tapi saya masih belum menemukan informasi bagaimana saya bisa gabung di sana gitu. Hingga pada suatu hari ada rekan saya, sahabat saya, saudara saya ini sahabat rasa saudara, Teh Uci ya, yang sekarang juga sama-sama di Kesekretariatan Ibu Profesional Garut. Teh Uci ini mengirim pesan ke saya, intinya nah katanya tahu nggak ibu profesional gitu. Dia ngajakin saya gitu untuk masuk mendaftar di ibu profesional. Wah, saya senang banget dong waktu itu, karena rasa penasaran saya waktu itu mulai terobati gitu dengan adanya informasi dari sahabat dekat saya sendiri dan yang mengajak untuk bergabung di ibu profesional. Tentunya udah nggak mikir-mikir lagi dong, pasti saya langsung ikut mendaftar waktu itu. Singkat cerita, mendaftarlah saya barengan sama Teh Uci, daftar di foundation. Kalau nggak salah foundationnya itu foundation 9 ya. Jadi setelah foundation itu saya pemilihan komponen. Dalam komponennya saya memilih institut ya, karena memang dari awalnya juga saya tertarik dengan Institut Ibu Profesional. Jadi ketika memilih komponen pun saya ngambilnya institut. Berbeda dengan Teh Uci. Kalau Teh Uci ngambil 2, institut dan komunitas gitu. Tapi kalau saya ngambil 1 aja karena takut ini ya, tertarik juga dengan komunitas sebetulnya, tapi saya takut nggak kepegang gitu dengan kerjaan saya yang bisa dikatakan banyak kesana kemari gitu. Jadi takutnya nggak kepegang. Akhirnya saya memilih untuk 1 aja gitu, istiqomah di Institut Ibu Profesional, tidak memilih komponen. Insya Allah nanti kalau setelah selesai di institut nih, saya nambah komponen dengan komunitas, insya Allah. Karena tertarik juga ya dengan kegiatan-kegiatan yang banyak diselenggarakan di komunitas, itu membuat saya tertarik juga untuk gabung di sana. Setelah lulus dari foundation, lalu kemudian masuk ke matrikulasi. Nah, di matrikulasi ini sudah mulai ada banyak aktivitas di sana ya. Setelah di matrikulasi lulus, lalu kemudian masuk ke Bunda Sayang. Nah, di Bunda Sayang ini nih sudah mulai banyak tantangan-tantangan dengan deadline-deadline yang harus dikejar, hingga akhirnya saya menjuluki diri saya sendiri sebagai Mrs. Rapel. Jadi semua
misinya itu saya kerjakan rapel dan dikerjakan juga di injury time ya, ngejar jam Cinderella. Wah, ini sepertinya jangan ditiru ya. Jadi mulai oleng dengan deadline-nya, mulai oleng dengan misi-misinya gitu. Tapi alhamdulillah bisa terkejar. Juga ini saya sangat berterima kasih sekali karena dari awal saya ngerasa didampingi banget sama Teh Uci ini, yang sering memberikan semangat sama saya, sering ngingetin, bahkan bantu dalam pengerjaan misinya gitu. Makasih banget ya Teh Uci ya. Jadi Teh Uci ini sangat berperan banyak nih dalam tugas saya mengerjakan misi di Bunda Sayang, karena beliau yang selalu mengingatkan saya, nah ini deadline-nya nanti malam, ini gimana, udah belum? Nah, akhirnya saya terdorong kembali untuk menyelesaikan misi, walaupun rapel dan dikerjakan di jam Cinderella, tapi alhamdulillah selesai di Bunda Sayang. Baru kemarin saya lulus dari persiapan pra Bunda Cekatan ya, tapi baru pra, belum masuk ke Bunda Cekatan. Alhamdulillah sudah selesai dengan 3 misi. Tetap ya ada yang ngingetin Teh Uci reminder saya yang insya Allah dalam waktu dekat akan segera dimulai perkuliahan Bunda Cekatan. Mudah-mudahan saya bisa melaluinya dengan lancar. Teh Uci, jangan bosan ngingetin saya ya, dan bantu saya dalam mengerjakan misi. Itulah perjalanan saya selama menjalankan perkuliahan di Institut Ibu Profesional. Dan sekarang saya akan bercerita tentang bagaimana saya bisa menjadi Manhumas di Kesekretariatan Ibu Profesional Garut. Jadi awalnya saya ditawarin sama Teh Esti. Teh katanya ini masih ada beberapa yang kosong untuk di kepengurusan. Di antaranya yang kosong itu Manhumas dan yang lain, dan di institut ya, karena saya cuma ngambil komponen institut, jadi tentunya saya lihat yang di institut. Waktu itu di institut yang kosongnya apa ya, kalau nggak salah Manmedcom. Kalau di Manmedcom saya ngerasa kurang sekali ya di dunia desain. Pokoknya pilihan yang pada saat itu menarik saya gitu hanya Manhumas. Oh ya udah deh, saya ke sana. Saya tertarik dengan komunikasi dengan orang, saya tertarik bertemu orang baru, kayaknya cocok nih jadi Manhumas gitu. Akhirnya saya men-challenge diri saya sendiri untuk gabung di kepengurusan dengan mengambil peran sebagai manajer humas di Kesekretariatan Regional Ibu Profesional Garut. Awalnya ada rasa kurang percaya diri gitu, karena ini dunia yang baru menurut saya gitu. Walaupun sebelumnya saya ikut di beberapa komunitas, tapi untuk menjadi pengurus di komunitas tersebut gitu, ini baru saya lakukan di sini. Jadi intinya ini adalah ajang saya untuk belajar, ajang saya untuk men-challenge diri saya sendiri, dan terbukti memang benar di sini saya banyak banget belajar, banyak banget pengalaman yang didapat dari menjadi bagian di kepengurusan Ibu Profesional Garut ini. Salah satu tantangannya adalah saya ngerasa sebagai orang baru. Saya orang baru di Ibu Profesional, saya ngerasa sebagai junior gitu, dan ngerasa insecure aja gitu. Tergabung di sebuah komunitas di mana di sana banyak para perempuan hebat. Kehebatannya yang sangat luar biasa gitu. Jadi merupakan kebanggaan tersendiri juga. Masya Allah, saya bisa ada di circle orang-orang hebat seperti ini gitu. Jadi ada harunya, ada rasa bangga gitu, bisa nyemplung gitu, bisa nyemplung di kalangan orang-orang hebat gitu. Tapi tantangannya yaitu ada rasa kurang percaya diri, ada insecure, aduh saya malu nih gitu, orang-orang yang lain udah pada hebat, padahal saya punya apa gitu, saya bisa apa, kok bisa di sini gitu. Di satu sisi ada rasa seperti itu, tapi saya mengambil saya mengambil kesempatan yang sangat luar biasa ini
dan saya jadikan sebagai ajang pembelajaran dan mengambil pengalaman yang sangat luar biasa. Dengan menjadi humas di Kesekretariatan Ibu Profesional Garut ini bukan hanya menambah koneksi saya di tingkat regional gitu, tapi juga dapat memperluas jaringan dengan rekan-rekan di IP luar Garut. Karena pandemi seperti ini membuat ibu profesional itu banyak mengadakan kegiatan-kegiatan online. Karena kegiatan online ini jadi mempermudah sekali untuk berkolaborasi dengan IP regional-regional lain, sehingga nambah jaringan itu bukan hanya dengan orang-orang Garut lagi, tapi juga bisa menambah jaringan dengan rekan-rekan dari ibu profesional luar Garut, bahkan luar Jawa, bahkan di IP Asia yang berdomisili di luar negeri gitu. Jadi alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Jadi menambah jaringan, tentunya bisa berkenalan dengan rekan-rekan dari luar regional Garut. Selain dengan sesama member ibu profesional, dengan menjadi humas itu juga banyak bertemu dengan orang-orang baru bahkan di luar ibu profesional gitu, karena kerjanya humas itu kan berkomunikasi dengan masyarakat umum gitu. Jadi alhamdulillah bikin saya banyak ketemu orang baru gitu loh. Jadi ini merupakan ajang latihan juga gitu, latihan bagaimana berkomunikasi, latihan bagaimana menjadi penghubung antara ibu profesional dengan masyarakat luas. Seperti yang terakhir ini kegiatan yang masih berjalan itu ada kolaborasi 10 regional, dan saya di sana mengambil peran sebagai tim sponsorship yang tentu saja saya harus banyak berkomunikasi dengan masyarakat luas, masyarakat umum maksud saya, yang bekerja sama untuk melakukan sponsorship. Tentunya itu bikin saya berlatih bagaimana berkomunikasi dengan orang baru gitu. Jadi alhamdulillah pokoknya di ibu profesional ini saya banyak banget belajar, banyak banget dapat tantangan, banyak hal positif yang saya dapat dari ibu profesional. Dalam segala hal ya, khususnya dalam berkomunitas, itu pastinya ada suka duka ya, itu pasti ada dalam segala hal. Kalau berbicara tentang komunitas, suka sukanya seperti yang sudah saya paparkan tadi, banyak hal positif yang saya terima. Karena seperti kata Eyang ya, saya ingat beliau pernah mengatakan bahwa ibu profesional itu nggak butuh saya, tapi saya yang butuh ibu profesional. Jadi banyak hal di sini yang bisa saya dapatkan, tentunya hal positif. Dan dukanya, lebih tepatnya sih yang harus saya perbaiki nih. Saya ngerasa harus saya perbaiki adalah manajemen waktu. Saya masih belum bisa disiplin, masih belum bisa mendisiplinkan diri saya untuk memanage waktu saya. Jadi di tengah kesibukan saya di ranah domestik, kesibukan saya di ranah umum, dan juga komunitas yang saya ikuti lebih dari satu gitu, saya merasa yang harus saya perbaiki adalah manajemen waktunya. Udah sedikit ada bayangan gitu ya tentang manajemen waktu, tapi ya itu konsistensi dan disiplin saya rasa masih kurang, dan itu yang harus saya perbaiki. Itu PR saya sampai sekarang, gimana saya perlu melatih diri saya sendiri dalam hal konsistensi dan kedisiplinan dalam mengatur, memanage waktu yang saya punya. Kita sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari, sama-sama punya waktu 7 hari dalam seminggu. Tapi kenapa orang lain bisa lebih produktif sedangkan saya tidak gitu. Jadi saya mikir sendiri gitu. Kita punya waktu yang sama, tapi gimana kita bisa mengatur waktu tersebut supaya
dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini PR terbesar saya yang perlu saya perbaiki adalah dalam hal konsistensi dan kedisiplinan membagi waktu antara kegiatan-kegiatan yang saya ambil gitu. Dan ini merupakan konsekuensi ya, karena segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi saya mengambil keputusan sebagai seorang ibu yang bekerja di ranah publik, dan konsistensi dari keputusan saya untuk mengambil peran di beberapa komunitas, ya ini konsekuensinya gitu, saya terima. Dan insya Allah sedikit demi sedikit saya harus bisa mendisiplinkan diri saya sendiri. Banyak terdengar suara-suara bahwa belajar itu bisa dari mana aja katanya. Ibu profesional itu kan dominan dengan parenting ya, ilmu parenting yang dipelajari. Tapi bukan hanya parenting saja tentunya, tapi orang-orang di luar ibu profesional menganggap bahwa ibu profesional itu suatu komunitas di mana di dalamnya kita belajar parenting. Padahal bukan cuma parenting aja. Nah, kalau dari saya pribadi gitu, banyak terdengar bahwa belajar itu bisa dari mana aja, apalagi di era seperti sekarang yang akses komunikasi itu sangat mudah. Kita bisa belajar dari mana aja tentang parenting. Bukan hanya di ibu profesional aja gitu. Tapi bagi saya yang sudah terjun langsung di ibu profesional, di dalamnya bukan hanya belajar tentang teori-teori parenting, tapi di dalamnya saya belajar tentang self management. Saya belajar, salah satunya belajar mengatur waktu ya, hal yang perlu banget yang ingin banget saya kuasai, salah satunya di sana. Di dalam prakteknya bukan hanya teori parenting saja yang dipelajari, tapi saya belajar bagaimana memanage diri saya sendiri dalam menghadapi konflik, dalam menghadapi tantangan gitu. Jadi di dalamnya tantangan-tantangan tersebut bukan hanya misi-misi yang ada di perkuliahan ibu profesional gitu, tapi tantangan bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar gitu, gimana cara menghadapi konflik. Itu justru manfaat itu yang benar-benar saya rasakan gitu. Kalau ilmu teori tentang parenting memang betul bisa didapat dari mana saja, tapi ketika sudah masuk di dalam komunitas ibu profesional ini, ternyata bukan hanya teori parenting yang dipelajari. Bahkan di luar itu banyak sekali yang saya pelajari, seperti salah satunya adalah saya bisa mengenal diri saya sendiri. Sejak matrikulasi kalau nggak salah, di matrikulasi itu lebih ditekankan bagaimana menggali saya ini punya value loh gitu. Perempuan itu punya value. Dan saya menemukan itu. Saya lebih mengenal diri saya sendiri. Saya jadi tahu arah hidup saya ini kemana. Saya jadi paham tentang diri saya sendiri gitu. Jadi sejak bergabung di ibu profesional, sedikit terharu ya. Saya lebih memahami apa sih yang saya mau gitu. Saya lebih memahami tujuan hidup saya itu kemana gitu. Dan ini yang saya dapat di ibu profesional. Jadi saya bisa merancang tujuan hidup saya, dan itu nggak dipelajari teorinya secara langsung di ibu profesional gitu, tapi secara tidak langsung saya belajar memahami diri saya sendiri. Saya belajar merumuskan tujuan saya mau kemana gitu. Saya hidup ngapain gitu. Nah ini yang secara tidak langsung ibu profesional ajarkan kepada saya, bagaimana saya bisa menjadi seorang perempuan, seorang ibu yang punya value, dan bagaimana saya bisa meningkatkan value saya sendiri gitu. Sebagai seorang pribadi, sebagai seorang ibu di rumah dengan anak-anak, dan sebagai seorang pribadi yang juga punya profesi di
luar rumah. Dan itu yang priceless sekali. Yang orang lain lihat mungkin, oh ibu profesional belajar parenting gitu, padahal jauh di luar itu saya banyak banget dapat benefit dari ibu profesional. Kayaknya kalau mengucapkan terima kasih nggak akan nggak akan cukup gitu ya. Jadi seperti yang Eyang katakan waktu itu, bukan ibu profesional yang butuh saya, tapi saya yang butuh ibu profesional. Ini saya udah kepanjangan nih cerita, sampai ada sedikit getaran-getaran haru nih yang saya rasain. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di monologku ceritaku kali ini. Nantikan monologku ceritaku episode selanjutnya bersama siapa? Tunggu tanggal mainnya. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak saya berbagi cerita di sini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.